Shalom. Shalom. Aduh, kakak punya feeling deh, kayaknya ini adik-adik yang ada di rumah, kakak rasa, kakak tebak masih pada loyo, belum semangat. Kita ulang sekali lagi ya. Shalom. Shalom. Iya, sebelum kita masuk dalam ibadah, kakak pengen adik-adik semua yang ada di rumah tersenyum dan memberikan love buat semua orang yang ada dalam rumahnya. Atau misalnya adik-adik ibadah sama siapa, ibadah sama kakak, sama adik, atau mungkin ada yang join sama temannya ibadah, silakan memberikan senyumnya yang termanis dan love-nya buat teman-teman yang ada di samping kiri dan kanan adik-adik semua. Ya, puji Tuhan, hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, mari kita mengangkat syukur kita kepada Tuhan. Kita mengangkat pujian yang mengatakan berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Katakan aku bersyukur. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Katakan aku bersyukur. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi aku bersyukur. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Pertolongan kita di dalam ibadah remaja pada sore hari ini itulah dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, mari kita kembali memuji Tuhan. Kita katakan, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga di siang. Hati kami pun
Kita semua percaya kalau Tuhan ciptakan kita dengan beraneka ragam. Setiap dari kita pasti punya keunikannya masing-masing. Tapi adik-adik sadar nggak sih, kadang banyak di antara kita yang justru bukannya menganggap suatu perbedaan itu sebagai suatu keunikan, tapi justru membatasi kita untuk saling mengasihi dengan yang lainnya. Kadang kita malah mengucapkan kata-kata kasar sehingga justru membuat hati teman kita terluka. Untuk itu adik-adik, mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita akui segala salah kita katakan, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Ya adik-adik, ada berita anugerah yang Tuhan pengen kasih tahu sama kita semua. Terambil dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah adik-adik, dari ayat yang kita boleh dengar tadi, Tuhan pengen kita satu dengan yang lain saling menyayangi dan saling mengasihi. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan adalah kasih dan Dia adalah sumber kasih. Kita angkat pujian, Allah adalah kasih dan sumber kasih. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan dalam doa, kita berdoa.
Bapa di surga, Bapa pemilik hidup kami, Bapa pemilik persekutuan ini. Kepadamu pada sore hari ini Tuhan, kami sebagai anak-anak remajamu datang beribadah kepadamu. Dan memulai persekutuan kami saat ini Tuhan, kami rindu untuk membuka, membaca, bahkan berbicara di sekitar firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan itu dapat kami pahami dengan baik. Secara khusus bagi hamba-Mu yang Engkau pakai dalam pemberitaan firman-Mu saat ini, Engkau kiranya memperlengkapi hamba-Mu, biarlah hamba-Mu boleh berbicara seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami sesungguhnya sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama, yaitu terambil dari Kejadian 12. Kejadian 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Amin firman Tuhan. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, dari bacaan firman Tuhan pada sore hari ini diberi tema percaya dan taat kepadanya. Percaya dan taat kepadanya. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan adik-adik bila seseorang menyuruh adik-adik ke suatu negeri atau suatu kota atau suatu tempat yang adik-adik belum pernah datangi, belum pernah lihat? Bagaimana perasaan adik-adik? Apakah adik-adik mau berangkat? Atau adik-adik takut untuk berangkat? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, berangkat dari bacaan firman Tuhan sore hari ini, Abram disuruh Tuhan ke negeri yang ditunjukkan kepadanya. Bagaimana perasaan Abram waktu itu? Dalam hati Abram mengatakan bahwa Tuhan yang menyuruh saya, Tuhan yang menjaga saya, Tuhan akan memelihara saya kemanapun akan saya pergi. Dan disitulah nyata ketaatan Abram. Dia tidak menolak panggilan Tuhan. Dia tidak takut. Tetapi dalam hatinya bahwa Tuhan yang mengutus, Tuhan juga
yang menjaga Abram. Ya mungkin adik-adik mengatakan kenapa dikatakan Abram bukan Abraham. Ya Abram ini setelah perjanjian Tuhan dengan Abram yaitu sunat, maka diganti namanya jadi Abraham. Ya nanti setelah Abraham memperoleh keturunan dengan istrinya, digantilah namanya Abram menjadi Abraham dan Sarai menjadi Sarah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari bacaan firman Tuhan hari ini, Abram sampai di suatu tempat yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Dan Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abram bahwa negeri ini akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Apa yang dialami Abram? Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan. Dia mendirikan mezbah bahwa apa yang saya alami saat ini semata-mata karena Tuhan. Dan itu adik-adik yang kita mau pelajari dari firman hari ini, bahwa ternyata kalau kita percaya dan taat kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Lihat sosok Abram dalam bacaan kita tadi. Dia tidak menolak panggilan Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut. Tetapi dengan tulus hati percaya kepada Tuhan dan menaati segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka kebahagiaan telah dialami oleh Abram. Olehnya itu adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, mari adik-adik kita percaya dan taat kepada Tuhan. Kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita jangan mengikuti kata hati kita, tetapi mari kita mengikuti apa kata Tuhan. Kalau kita sudah percaya dan taat kepada Tuhan, yakin dan percaya adik-adik bahwa sukacita, kebahagiaan adalah milik kita. Terpujilah nama Tuhan dan amin firman-Nya. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Tapi sebelum itu kita diingatkan oleh firman Tuhan yang terambil dari Bilangan 31 ayatnya yang ke-50. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu kami mempersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan apa yang didapat masing-masing, yakni barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin, materai, anting-anting, dan kerongkosan, untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan. Amin." Nah adik-adik, persembahan yang adik-adik kumpulkan bisa adik-adik titip ke orang tua dan dimasukkan ke dalam amplop yang sudah kakak-kakak guru sekolah minggu bagikan, dan bisa dikumpulkan dalam ibadah raya. Kita berdoa semoga pandemi ini boleh cepat berlalu sehingga kita boleh kembali beribadah di gereja. Mari adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami menaikkan syukur dan pujian kepadamu karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan sudah bersama-sama dengan kami dalam beribadah kepadamu. Kami sudah memuji-muji namamu, kami sudah berdoa mendengarkan cerita firman-Mu. Yang mana cerita firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa kami senantiasa percaya dan taat kepadamu. Mampukan kami Tuhan untuk bisa memperlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa bagi semua anak-anak remajamu yang hadir beribadah pada sore hari ini walaupun masing-masing di rumah. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam pertumbuhannya, baik pertumbuhan jasmani maupun rohaninya. Biarlah anak-anak remajamu bertumbuh besar sejalan dengan pengenalan akan Tuhan. Berkati dalam pendidikannya Tuhan, biarlah apa yang menjadi harapan mereka, apa yang menjadi harapan keluarga boleh terwujud oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Sehingga nantinya anak-anak remaja menjadi kebanggaan keluarga, terlebih kebanggaan Tuhan sendiri. Tuhan, kami berdoa buat semua guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Ebenezer Selili. Berkati Tuhan di dalam mengangkat pelayanannya, berkati dalam pendidikan yang masih sekolah, berkati dalam pekerjaan yang sudah bekerja, berkati dalam rumah tangganya. Tuhan, kami berdoa bagi semua orang tua
yang senantiasa mengarahkan anak-anak remajamu. Biarlah orang tua senantiasa sabar dan senantiasa membimbing anak-anak remajamu ke jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami berdoa buat kehidupan kami seminggu mendatang, di dalam belajar, di dalam membantu orang tua. Kiranya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang kami cintai ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok sekalipun. Biarlah pemerintah kami mengarahkan kami seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan, tak henti-hentinya kami berdoa buat bangsa bahkan dunia ini yang dilanda virus corona. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, menjauhkan kami dari penyakit yang menakutkan ini, dan kiranya Tuhan melenyapkan wabah penyakit ini, sehingga negara yang kami cinta ini tetap aman, dan kami senantiasa memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak remajamu dalam pergumulan. Kiranya Tuhan senantiasa melepaskan dari pergumulan yang mereka alami. Kalau mereka dalam kelemahan tubuh, Tuhan, kiranya Tuhan sembuhkan. Kalau mereka malas dalam beribadah, kiranya Tuhan senantiasa mengetuk pintu hatinya, sehingga setiap ibadah yang dilakukan boleh dia ikut dan nama-Mu tetap dipuji dan dimuliakan. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak remajamu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, biarlah umur yang Tuhan berikan senantiasa dipakai untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Berkati anak-anak remajamu Tuhan, bentengi dia Tuhan. Biarlah dia menjalani masa remajanya dan selalu bersandar hanya kepada Tuhan. Jauhkan hal-hal yang dapat menggoncangkan imannya, sehingga anak-anak remajamu yang ada di Jemaat Ebenezer Selili adalah anak-anak remaja yang bisa dibanggakan dan menjadi harapan orang tua, juga menjadi tulang punggung gereja. Tuhan, di dalam ibadah juga kami sudah memberikan tanda ungkapan syukur melalui persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk menata pelayanan di tengah-tengah sekolah minggu dan kebaktian remaja yang masih ada pada kami dan orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan menghancurkan bibit penyakit yang ada dalam tubuhnya dan boleh sehat kembali dan selalu bersandar hanya kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di surga yang sudah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, kakak percaya dan pastinya kita semua percaya bukan suatu kebetulan Tuhan menciptakan kita dengan berbeda, dan bukan suatu kebetulan juga kita dilahirkan sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai semboyan apa? Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, adik-adik, kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan bukan melihat suatu perbedaan itu sebagai pembatas kita untuk saling mengasihi, tapi kita boleh melihat sebagai suatu hal yang boleh semakin menguatkan kita. Karena apa adik-adik? Semua perbedaan di mata Tuhan itu adalah baik adanya. Mari kita menutup seluruh rangkaian ibadah kita mengangkat pujian bermacam-macam anak di seluruh dunia. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambut
pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Sekali lagi. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Kiranya kasih karunia dari Allah Tritunggal akan senantiasa memberkati kita semua, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami segenap guru sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Selili mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.